Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. 3, 2, 1. Bentuk dan Hukum Tata Negara. Modul 3. Kegiatan belajar 1. Pendahuluan. Dalam pengkajian mengenai HTN, topik tentang bentuk dan susunan negara, serta sistem pemerintahan merupakan hal yang selanjutnya dibahas setelah pembahasan mengenai konstitusi. Bentuk dan susunan negara, serta sistem pemerintahan merupakan hal yang secara khusus harus diatur dalam sebuah negara. Setiap negara di dunia menggunakan bentuk dan susunan negara, serta sistem pemerintahan tertentu dalam menyusun, mengatur, dan menyelenggarakan organisasi negara. Bentuk dan susunan negara, serta sistem pemerintahan merupakan hal yang harus dipahami tidak saja dalam rangka memahami mengenai organisasi negara, akan tetapi terutama dalam rangka memahami bagaimana sebuah negara diselenggarakan. Bentuk dan susunan negara, serta sistem pemerintahan menentukan pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, atau antara pemerintah federal dengan negara bagian. Pada awalnya, bentuk negara dari negara-negara yang ada adalah kerajaan. Dalam perkembangannya, bentuk kerajaan pada negara tertentu berubah menjadi republik karena berbagai hal seperti negara Prancis dan federal Jerman. Walaupun demikian, negara-negara tertentu tetap bertahan dengan bentuk monarki, seperti Inggris dan Belanda. Pada negara-negara yang baru merdeka, umumnya menggunakan bentuk republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Berbeda dengan negara-negara yang saat ini dikenal, dahulu, jumlah penduduk dalam sebuah negara tidak sebanyak sekarang, demikian pula dengan wilayah. Negara tidak terlalu luas, walaupun pada saat ini masih terdapat negara-negara tertentu yang wilayahnya tidak terlalu luas dan jumlah penduduknya sedikit. Dalam perkembangannya, baik bergabung secara sukarela dalam bentuk perjanjian, maupun secara terpaksa karena penjajahan, beberapa negara akhirnya bergabung menjadi negara. Wilayah yang luas menyebabkan perlunya pengaturan tertentu mengenai pembagian kewenangan antara bagian-bagian dari negara. Susunan negara yang dipilih oleh negara-negara tersebut secara umum adalah negara kesatuan atau negara federal. Pemilihan negara kesatuan atau negara federal sangat beragam pada setiap negara. Pada negara tertentu didasarkan pada sejarah terbentuknya negara, sedangkan pada negara lain, dapat disebabkan pengalaman sebuah negara terhadap bentuk negara tertentu. Pemilihan susunan negara tertentu, federal atau kesatuan, merupakan hal yang penting dalam negara konstitusional, sebagaimana dikemukakan oleh C.F. Strong. Sebagaimana halnya dengan bentuk negara sistem dan bentuk pemerintahan, sisi pemerintahan juga bervariasi pada berbagai negara. Secara umum, sistem pemerintahan terbagi dalam sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial, dan sistem pemerintahan semi, baik sistem pemerintahan semi-presidensial maupun sistem pemerintahan semi-parlementer. Setiap sistem pemerintahan memiliki karakteristik mendasar, walaupun demikian, dalam praktik ketatanegaraan, terdapat kekhasan dari negara-negara tertentu yang membedakannya dari negara lain walaupun sistem pemerintahan yang digunakan secara umum adalah sama. Di Indonesia, dari pembahasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa dari bentuk negara kesatuan dan federal keduanya telah pernah digunakan, yaitu bentuk negara federal pada masa konstitusi RIS, dan selain itu adalah bentuk negara kesatuan yang digunakan hingga saat ini, bahkan dalam pasal 37 ayat 5 perubahan keempat UUD yang 1945, diatur bahwa khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Mengenai bentuk negara, dari pemungutan suara yang dilakukan oleh Founding Fathers pada rapat BPUPK tanggal 10 Juli tahun 1945, bentuk republik merupakan bentuk yang paling banyak dipilih. Dari 64 surat suara, 55 suara memilih republik, kerajaan 6 suara, lain-lain 2 suara, dan abstain 1 suara.
Bentuk negara republik digunakan pada setiap UUD di Indonesia, baik pada UUD 1945 sebelum Konstitusi RIS dan UUDS RI. Dan sesudah sebagaimana susunan negara Indonesia sudah menggunakan beberapa sistem perubahan pemerintahan, baik sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan semi baik sistem pemerintahan semi-presidensial maupun sistem pemerintahan semi-parlementer. Sistem pemerintahan yang digunakan di berbagai undang-undang dasar di Indonesia memiliki kekhasan, sehingga merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Modul 3 berisikan bentuk dan susunan negara, serta sistem pemerintahan, di mana dalam kegiatan belajar 1 akan membahas mengenai bentuk dan susunan negara, yaitu republik dan kerajaan, dan dibahas pula susunan negara, baik negara kesatuan maupun negara federal, sedangkan kegiatan belajar 2 akan membahas sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer, dan sistem pemerintahan semi, baik sistem pemerintahan semi-presidensial maupun sistem pemerintahan semi-parlementer. Bagian-bagian yang dikemukakan dalam modul 3 ini, secara keseluruhan akan disajikan dalam bentuk kegiatan yang terbagi atas penjelasan materi dan latihan. Setelah mempelajari modul ini, secara umum mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dengan baik tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Selain itu, secara khusus mahasiswa juga diharapkan memiliki kemampuan untuk menjelaskan 1. Perbedaan antara bentuk negara dan susunan negara. 2. Perkembangan susunan negara. 3. Asas penyelenggaraan pemerintahan. 4. Kekhasan negara kesatuan yang digunakan di Indonesia. 5. Kekhasan sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia. Anda sangat diharapkan untuk memahami materi modul ini secara mendalam sehingga tujuan yang telah dikemukakan sebelumnya dapat dicapai. Dengan memahami modul ini, maka Anda akan lebih mudah untuk mempelajari dan memahami modul berikutnya, dan modul-modul selanjutnya, hingga keseluruhan modul HTN dipelajari dan dipahami. Semoga dapat dimulai dengan awal yang baik untuk keberhasilan Anda pada akhirnya, yaitu memiliki kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah HTN. Siapa berusaha, maka dia akan mendapatkan apa yang diusahakan. Selamat belajar, semoga Anda berhasil. Kegiatan belajar, bentuk dan susunan negara 1. A. Bentuk negara. Bentuk negara secara umum terdiri atas bentuk republik dan bentuk kerajaan, monarki, akan tetapi dalam praktik ketatanegaraan, selain kedua bentuk tersebut juga pernah dipraktikkan bentuk lainnya antara lain kekhalifahan pada masa awal pemerintahan Islam. Berbeda dengan kekhalifahan pada masa Al-Khilafah Ar-Rasyidiyah, khilafah yang adil dan benar, setelah adanya dinasti, kekhalifahan didasarkan pada keturunan yang merupakan hal yang berlaku pada bentuk monarki. Penunjukan khalifah pada masa awal, Al-Khilafah Ar-Rasyidiyah atau khilafah yang adil dan benar, dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq R.A., yang dicalonkan oleh Umar bin Khattab R.A., dan diterima oleh penduduk Madinah. Umar bin Khattab R.A. dipilih sebagai khalifah kedua berdasarkan wasiat khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq R.A., yang disampaikan di hadapan penduduk di Masjid Nabi Muhammad SAW sebelum beliau meninggal. Khalifah ketiga adalah Utsman bin Affan, yang dipilih oleh panitia pemilihan yang berjumlah 6 orang dari orang-orang yang paling besar pengaruhnya dan yang paling banyak diterima oleh rakyat. Panitia pemilihan dibentuk oleh khalifah, dan panitia tersebut bersepakat menugaskan Abdurrahman bin Auf untuk melakukan jajak pendapat tentang siapa yang lebih banyak diterima oleh orang banyak sebagai khalifah. Khalifah keempat adalah Ali bin Abi Thalib, yang dipilih berdasarkan rapat permusyawaratan, syuro. Perbedaan antara bentuk negara republik dan bentuk kerajaan, monarki, mengalami pergeseran. Pergeseran tersebut adalah bahwa semula perbedaan antara bentuk negara republik dan bentuk kerajaan, monarki, berdasarkan pada pemegang kekuasaan, bergeser berdasarkan pada metode pengangkatan kepala negara. Sebelumnya, terdapat perbedaan mendasar antara bentuk negara republik dan bentuk kerajaan, monarki,
yaitu bahwa dalam bentuk kerajaan, monarki, kekuasaan didasarkan atas keturunan-keturunan tertentu yang bersifat tradisional dan karismatik, dan dikendalikan oleh raja, keluarga-keluarga bangsawan dan pemimpin agama, sedangkan rakyat tidak memiliki hak dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan dalam bentuk republik, kekuasaan didasarkan atas kehendak rakyat, langsung dikendalikan oleh rakyat atau oleh badan-badan yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan berkala dan bersifat lebih rasional. Setelah terjadinya praktik ketatanegaraan di beberapa negara, maka terjadi pergeseran pengertian bentuk negara republik dan bentuk kerajaan, monarki. Praktik ketatanegaraan di Inggris setelah The Glorious Revolution, 1689, menyebabkan walaupun Inggris dipimpin oleh seorang raja atau ratu, akan tetapi rakyat memegang peranan penting dalam penyelenggaraan organisasi negara. Parlemen di Inggris melewati berbagai tahapan sebelum akhirnya seperti sekarang sejak The Glorious Revolution, yaitu bahwa raja hanyalah sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintahan berada pada parlemen berdasarkan peraturan perundang-undangan. Douglas V. Verney menjelaskan 3 tahapan tersebut, yaitu bahwa pada awalnya, pemerintahan dipimpin oleh seorang raja yang bertanggung jawab atas seluruh sistem politik atau sistem kenegaraan. Kemudian muncul sebuah majelis dengan anggota yang menentang hegemoni raja, dan terakhir, majelis mengambil alih tanggung jawab pemerintahan dengan bertindak sebagai parlemen, maka raja kehilangan sebagian besar kekuasaan tradisionalnya. Pergeseran pengertian bentuk negara republik dan bentuk kerajaan, monarki, yaitu bahwa tidak lagi didasarkan pada pemegang kekuasaan akan tetapi pada metode pengangkatan kepala negara, terjadi karena pembentukan negara konstitusional. Pembentukan negara konstitusional dimulai dari Inggris Undocumentary Constitution, kemudian menyebar ke negara-negara lainnya. Pada negara konstitusional, kekuasaan raja menjadi sangat terbatas. Konstitusi merupakan kontrak sosial antara negara dan warga negara. Dalam perspektif Rousseau, rakyat sebagai satu kesatuan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Menurut Rousseau, perjanjian yang membuat rakyat tunduk pada pemimpinnya sama sekali bukan merupakan kontrak karena rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga pemerintahlah yang harus dikorban untuk rakyat dan bukan rakyat yang dikorbankan untuk pemerintah. Pergeseran pengertian bentuk negara republik dan bentuk kerajaan, monarki, yaitu bahwa tidak lagi didasarkan pada pemegang kekuasaan akan tetapi pada metode pengangkatan kepala negara. Pada negara kerajaan, monarki, pengangkatan kepala negara didasarkan pada garis keturunan atau hubungan darah dan biasanya berlangsung umur hidup, sedangkan dalam bentuk negara republik tidak didasarkan pada garis keturunan atau hubungan darah akan tetapi dipilih oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam jangka waktu tertentu. Salah satu contoh negara yang semula berbentuk monarki kemudian berubah menjadi republik adalah negara Prancis. Hal yang terjadi di Inggris juga terjadi. Prancis, walaupun berbeda dengan Prancis, perkembangan yang terjadi tidak sampai mengubah bentuk kerajaan. Pemerintah Prancis yang bangkrut pada tahun 1789 terpaksa memanggil kembali Estates General Parlemen Prancis, yang tidak pernah bersidang lagi sejak tahun 1614, sebagaimana di Inggris parlemen di Prancis juga melewati tahapan-tahapan sebelum akhirnya berkembang seperti saat ini. Pada mulanya Estates General, istilah ini baru dikenal setelah abad 18, di mana istilah yang digunakan sebelumnya adalah orders. Kelas terdiri dari 3 orders yaitu pendeta, clergy, bangsawan, nobles, dan selain keduanya. Keanggotaan pendeta dan bangsawan adalah 95% dari seluruh anggota Estates General, yang menimbulkan ratusan petisi yang diajukan kepada raja agar jumlah golongan ketiga diperbanyak dan mekanisme pemungutan suara didasarkan pada one man one vote, dan penambahan jumlah anggota disetujui oleh raja akan tetapi mengenai mekanisme pemungutan suara diserahkan pada tata tertib internal Estates General, yang ternyata tidak memperoleh kesepakatan dan akhirnya Kamar Ketiga mengumumkan membentuk National Assembly yang sekarang dikenal sebagai Kamar Pertama pada negara Prancis. C.F. Strong dalam bukunya menyatakan bahwa Rousseau lah yang secara langsung berada di balik mereka yang memimpin pergerakan awal revolusi Prancis.
Dalam persidangannya, dibahas ajaran-ajaran Rousseau dan para pengikutnya sehingga hal tersebut terlaksana dalam praktik bersamaan dengan diresmikannya UUD Prancis. Bahkan pada tahun 1789 Majelis Nasional, yang akhirnya menjadi badan pembentuk konstitusi, menetapkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dan Warga Negara, Declaration of the Rights of Man and of Citizen, yang syarat dengan ajaran tentang asal mula dengan sebuah negara yang bersifat kontrak kedaulatan rakyat dan hak-hak individu. Bentuk negara republik digunakan pada setiap undang-undang dasar di Indonesia, baik pada UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan Konstitusi RIS dan UUDS RI. Pembahasan bentuk negara pada rapat BPUPK menunjukkan adanya berbagai usulan tentang bentuk negara dari negara yang akan dibentuk. Istilah Republik Indonesia sudah dikemukakan oleh Muhammad Yamin sejak sidang pertama BPUPK tanggal 29 Mei 1945.0 dari pemungutan suara yang dilakukan oleh Founding Fathers pada rapat BPUPK tanggal 10 Juli tahun 1945. Bentuk republik merupakan bentuk yang paling banyak dipilih. Dari 64 surat suara, 55 suara memilih Republik Kerajaan 6 suara, lain-lain 2 suara, dan abstain 1 suara. Walaupun terjadi pergantian dan perubahan Undang-Undang Dasar di Indonesia, bentuk negara republik merupakan bentuk negara yang dipilih. Pengaturan bentuk negara republik diatur dalam Pasal I ayat 1 UUD 1945, yaitu, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Walaupun dilakukan 44 tahap perubahan, Pasal I ayat 1 merupakan pasal yang tidak dilakukan perubahan. Bentuk negara republik dalam Konstitusi RIS diatur dalam Mukadimah dan Pasal 1 Konstitusi RIS, yaitu, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Dalam UUDS RI, bentuk negara republik diatur dalam Mukadimah dan Pasal 1 UUDS RI, yaitu, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Pemilihan bentuk negara republik dan bentuk kerajaan, monarki, sangat bergantung pada kondisi dari masing-masing negara. Muhammad Yamin dalam rapat BPUPK tanggal 10 Juli tahun 1945 mengemukakan keberatan-keberatan jika Indonesia menggunakan bentuk monarki, yaitu: pertama-tama, dipandang secara umum, maka tidaklah memberi kepastian bahwa keturunan dalam monarki akan kuat memerintah negara kita dan keturunan yang tertentu tidak pula akan memberi jaminan akan melahirkan kepada negara pimpinan yang kuat dan sempurna untuk berkuasa sebagai kepala negara Indonesia kita ini, padahal kita bermaksud mendirikan negara yang makmur dan abadi. Kedua, monarki tentulah mendatangkan dinasti, baik dinasti yang baru atau yang dipilih daripada dinasti-dinasti yang ada di tanah air kita ini. Pemandangan itu berarti hanya pemandangan teori saja, oleh karena dalam keadaan yang hebat seperti sekarang ini, mencari dinasti baru adalah suatu usaha yang semata-mata menolak datangnya Indonesia merdeka, dan keadaan itu bertentangan pula dengan kemauan rakyat umumnya, yang tidak mau diperintah lagi oleh kerajaan yang turun-temurun. Andai kata pilihan keturunan dijatuhkan antara keturunan-keturunan yang ada di tanah Indonesia ini, maka sungguhlah lapangan pemilihan kita terlampau besar. Lagi pula saya yakin, bahwa dorongan rakyat tidak akan meminta dinasti yang ada. Keberatan-keberatan yang lain ketiga berhubungan dengan pembagian kekuasaan dalam negara monarki, yang acap kali mendapat sifat sistem oligarki, ialah suatu pemerintahan kekeluargaan. Keempat, saya yakin bahwa tradisi negara Indonesia yang berjalan dalam waktu selama 350 tahun yang lampau sudah berakhir sama sekali. Tradisi kerajaan Muhammad Yamin juga mengemukakan tiga alasan memilih bentuk negara republik, yaitu: pertama-tama, saya yakin bahwa rakyat Indonesia menghendaki republik dan republiklah yang memberi jiwa kepada bangsa Indonesia, bukannya bentuk lain yang manapun. Kedua, saya sebagai seorang nasionalis, hendak mengeluarkan perasaan rakyat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar memerintahkan agar supaya pemerintahan negara kita dijalankan secara musyawaratan atau perundingan, dengan pembagian kekuasaan,
dan hal itu dapat dilaksanakan dalam suatu negara yang tersusun dalam bentuk republik, yang dikepalai oleh kepala negara, yang dipilih oleh Badan Permusyawaratan Rakyat. Ketiga, negara kita didirikan tidaklah hanya menurut syarat kebangsaan, kemauan rakyat dan perintah agama, melainkan juga untuk mencukupi syarat-syarat dunia internasional, yaitu untuk mendapat bentuk yang jelas supaya dapat diberi status internasional yang sempurna. B. Susunan negara. Pemilihan susunan negara tertentu, federal atau kesatuan, merupakan hal yang penting dalam negara konstitusional. Hal ini dikemukakan oleh J.F. Strong, yaitu, a very modern constitutional state belongs to one of two great classes unitary or federal baik dalam negara federal maupun negara kesatuan, diselenggarakan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Pada hakikat asas sentralisasi dan asas desentralisasi adalah sebuah kontinum bukan sebuah dikotomi, di mana tidak ada negara yang hanya diselenggarakan secara sentralisasi saja, dan sebaliknya tidak ada satu pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahannya secara desentralisasi saja sehingga tidak terdapat pengaturan yang bersifat sentral nasional. Kekuasaan untuk membuat keputusan merupakan hal yang menentukan. Tentang asas yang digunakan. Organisasi pemerintahan akan bersifat sentralisasi jika kekuasaan untuk membuat keputusan berada di pusat, akan tetapi jika kekuasaan untuk membuat keputusan disebarkan dalam unit-unit yang otonom, maka organisasi tersebut menerapkan desentralisasi. Kewenangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal, sedangkan kewenangan lainnya akan tergantung dari masing-masing negara dalam menyebarkannya ke pemerintah daerah, sesuai dengan antara lain susunan negara, luas wilayah dan jumlah penduduk, serta perkembangan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Seperti misalnya negara federal Jerman, sebagian dari perubahan UUD-nya memasukkan ketentuan tentang negara bagian, dan dalam perkembangannya, kewenangan negara pusat untuk mengatur, membuat kebijakan, dan mengurus melaksanakan kebijakan semakin bertambah. Pada negara kesatuan, selain kewenangan yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, maka urusan tersebut dilaksanakan oleh daerah berdasarkan asas desentralisasi. Dalam negara federal, negara pusat memiliki kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya oleh negara bagian berdasarkan konstitusi yang disepakati oleh seluruh negara bagian, karena negara-negara bagian yang bergabung merupakan pembentuk negara federal. Negara bagian merupakan unsur dasar dalam negara federal, dan dalam negara dengan struktur ini penyelenggaraan tugas dan kewenangan pada dasarnya dan sejauh mungkin dilaksanakan oleh tingkat pemerintahan yang paling rendah, atau disebut dengan prinsip subsidiaritas. Pelimpahan kewenangan dari tingkat pemerintah bawahan ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi hanya dapat terjadi jika pemerintah bawahan tidak dapat melaksanakannya karena alasan finansial, sumber daya manusia, dan teknologi. Walaupun secara umum dikenal susunan negara kesatuan dan federal, akan tetapi pada masa-masa awal terbentuknya negara nasional, dikenal pula susunan negara uni atau konfederal. 1. Negara kesatuan. C. F. Strong menjelaskan pengertian negara kesatuan, yaitu bahwa negara kesatuan adalah negara yang diorganisir di bawah satu pemerintahan pusat. Artinya, kekuasaan apapun yang dimiliki berbagai distrik di dalam wilayah yang dikelola sebagai suatu keseluruhan oleh pemerintah pusat harus diselenggarakan berdasarkan diskresi dari pemerintah pusat, dan kekuasaan pemerintah pusat adalah kekuasaan tertinggi tanpa adanya pembatasan yang ditetapkan undang-undang yang memberikan kekuasaan khusus pada bagian dari negara kesatuan. Sebagaimana telah dikemukakan dalam modul sebelumnya bahwa konstitusi pada negara kesatuan tidak diatur secara detail mengenai pembagian kewenangan dalam konstitusi karena pada prinsipnya seluruh kewenangan berada pada pemerintah pusat. Pengaturan detail mengenai pembagian kewenangan diatur dalam undang-undang, yang antara lain mengatur pembagian kewenangan dan metode pembagian kewenangan kepada daerah. Negara kesatuan memiliki satu kedaulatan, yaitu pada pemerintah pusat. Wilayah yang luas menyebabkan diadakan pembagian wilayah, di mana berbeda antara
Hubungan antara kekuasaan federal dengan negara bagian bersifat ketatanegaraan, sedangkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di bidang otonomi bersifat administrasi negara. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di bidang otonomi bersifat administrasi negara berarti bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah berkaitan dengan fungsi pemerintahan, di mana undang-undang menetapkan berbagai fungsi pemerintahan yang merupakan urusan rumah tangga daerah. Dalam negara kesatuan, hanya fungsi pemerintahan eksekutif yang dipencarkan kepada satuan-satuan otonomi. Oleh karena itu, berbeda dengan negara federal, pemerintah daerah tidak berwenang membentuk undang-undang dasar dan undang-undang yang merupakan kewenangan legislatif, ataupun kewenangan memiliki pengadilan tersendiri yang merupakan kewenangan yudisial. CF. Srong menjelaskan dua sifat penting negara kesatuan, yaitu supremasi parlemen pusat dan tidak adanya badan berdaulat tambahan. Pada negara kesatuan, pemerintah daerah tidak berwenang membuat undang-undang dasar dan undang-undang dalam negara kesatuan, hanya ada satu kedaulatan, yaitu pada pemerintah pusat. Sehingga berbeda penambahan dan pengurangan kewenangan pemerintahan daerah tidak diatur dalam peraturan daerah, tetapi dalam undang-undang dasar dan undang-undang. Pada negara kesatuan, selain kewenangan yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, maka urusan tersebut dilaksanakan oleh daerah berdasarkan asas desentralisasi. Perwujudan desentralisasi adalah otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah menurut Benjamin Hoysein adalah wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan dengan prakarsa sendiri. Lebih lanjut dijelaskan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah merupakan padanan pemerintahan daerah, yakni pemerintahan dari, oleh, dan untuk masyarakat di bagian wilayah nasional suatu negara melalui lembaga-lembaga pemerintahan setempat yang secara formal terpisah dari pemerintah pusat. Pengaturan tentang pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Dasar diatur dalam Bab 6 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 Perubahan Kedua UUD 1945 sebagai berikut. A. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. B. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. C. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. D. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. E. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. F. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Asas desentralisasi terbagi dalam 4 jenis, yaitu dekonsentrasi, devolusi, delegasi, dan tugas pembantuan. Di Indonesia, asas desentralisasi yang digunakan adalah dekonsentrasi, devolusi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi Rondinelli, Melis, dan Cema mendefinisikan dekonsentrasi sebagai penyerahan sejumlah kewenangan dan tanggung jawab administrasi kepada cabang departemen atau badan pemerintah yang lebih rendah. Dekonsentrasi melahirkan local state government, wilayah administrasi. Asterisk L. Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengemukakan pengertian dekonsentrasi, yaitu, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati, wali kota sebagai penanggung jawab pemerintahan umum. Berdasarkan pasal 1 angka 9 tersebut, maka asas dekonsentrasi diletakkan tidak hanya pada wilayah provinsi tapi juga pada kabupaten, kota, sehingga provinsi dan kabupaten, kota merupakan wilayah administrasi. Contoh pelaksanaan dekonsentrasi adalah pembentukan kantor wilayah dan kantor pelayanan.
Kanwil dan kantor pelayanan hanya melaksanakan yang telah ditentukan oleh kementerian, dan tidak memiliki kewenangan mengatur. Pejabat di Kanwil dan kantor pelayanan adalah pegawai pusat yang dibiayai APBN. Salah satu contoh adalah Kanwil Direktoral Jenderal Perbendaharaan Negara di provinsi dan kantor pelayanan perbendaharaan negara di kabupaten, kota. B. Devolusi, desentralisasi. Devolusi merupakan pengertian desentralisasi dalam arti yang sempit, karena dalam devolusi terjadi penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada tingkat pemerintahan lokal yang otonom. Pengertian devolusi lazimnya dipergunakan pada negara federal dalam kaitannya dengan pendelegasian wewenang dari unit-unit regional atau lokal dalam negara federal, sedangkan dalam negara kesatuan istilah ini tidak lazim karena terbatasnya kewenangan yang didelegasikan. Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur pengertian dari desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi membentuk local self-government pemerintahan daerah. Desentralisasi melahirkan otonomi daerah yang meliputi pemerintahan daerah dalam pengertian organ, lembaga, kegiatan, dan teritori pemerintahan daerah. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dikemukakan pengertian dari otonomi daerah, yaitu otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan, walaupun demikian, dengan kemajemukan karakteristik sumber daya manusia dan sumber daya alam di tiap daerah, dan dengan diaturnya dalam Pasal 18 Ayat 5 Perubahan Kedua UUD 1945 bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Menunjukkan secara teoritis, prinsip pengaturan demikian dapat disebut federalistis karena konsep kekuasaan asal atau sisa, residual power, justru seolah-olah berada di pemerintah daerah. Hal tersebut berbeda dengan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, karena di luar urusan pemerintahan absolut, masih ada urusan pemerintahan lainnya yang merupakan urusan pemerintahan pusat yang diatur secara rinci dalam lampiran undang-undang berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, diatur bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum, di mana urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten, kota, sedangkan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Tanda pagar urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat, tidak berhubungan dengan asas desentralisasi atau otonomi, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Berdasarkan Pasal 9 Ayat 4 UU Nomor 23 Tahun 2014, maka urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. 0. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. 5i. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berikut adalah tabel. Urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten, kota. Urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan wajib. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. A. Pendidikan. B. Kesehatan. C. Pekerjaan umum dan penataan ruang. D. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman. E. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan. F. Masyarakat. Dan 9. Sosial. Urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. A. Tenaga kerja. B. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. C. Pangan. D. Pertanahan. E.
Lingkungan hidup. F. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. G. Pemberdayaan masyarakat dan desa. H. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Urusan pemerintahan pilihan. A. Kelautan dan perikanan. B. Pariwisata. C. Pertanian. D. Kehutanan. E. Energi dan sumber daya mineral. F. Perdagangan. 9. Perindustrian. Dan H. Transmigrasi. I. Perhubungan. I. Komunikasi dan informatika. K. Koperasi usaha kecil dan menengah. L. Penanaman modal. M. Kepemudaan dan olahraga. N. Statistik. O. Persandian. P. Kebudayaan. Q. Perpustakaan dan R. Kearsipan. Pasal 19 ayat 1 mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten kota, yaitu didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota diatur lebih lanjut dalam undang-undang. C. Tugas pembantuan. Tugas pembantuan, Medebiwin, merupakan pemberian kemungkinan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lebih atas untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga dari daerah yang tingkatannya lebih atas tersebut. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pengertian tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Bagir Manan mengemukakan empat faktor yang menentukan hubungan pusat dan daerah dalam otonomi, yaitu 1. Hubungan kewenangan. Hubungan kewenangan antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah yang tercermin dalam bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Otonomi terbatas apabila urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara tertentu. Sistem supervisi dan pengawasan yang menghilangkan kemandirian daerah otonom untuk menentukan cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Dan terakhir adalah sistem keuangan yang menyebabkan keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah. Otonomi luas bertolak dari prinsip bahwa semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain yang meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. Otonomi luas diatur dalam Pasal 18 Ayat 5 Perubahan kedua UUD 1945 bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan-urusan pemerintah pusat derajat, tapi berbeda dengan Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 1999 dan Pasal 10 Ayat 1 dan Ayat 3 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pembagian urusan pemerintahan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 sudah banyak dikurangi sebagaimana disampaikan sebelumnya, dan pembagian urusan pemerintahan tersebut diatur secara detail tidak hanya dalam batang tubuh tapi dirinci lebih lanjut dalam lampiran Undang-Undang No. 23 tahun 2014. Merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang. 2. Hubungan pengawasan. Sistem pengawasan menentukan kemandirian satuan otonomi sehingga harus ditentukan secara spesifik baik lingkup maupun tata cara pelaksanaannya, akan tetapi tidak boleh sampai tidak terdapat pengawasan. Pasal 7 Undang-Undang No.
23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur bahwa pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah dan Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah provinsi dilaksanakan oleh Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah non-kementerian, sedangkan oleh daerah kabupaten, kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pembinaan dan pengawasan tersebut secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri. Aparat pengawas internal pemerintah adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten, Kota. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk membuat pengaturan dalam bentuk norma, standar prosedur, dan kriteria NSPK yang dijadikan acuan bagi pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut. Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tapi jika pemerintah daerah tidak berpedoman pada ketentuan NPSK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah pusat membatalkan kebijakan daerah. Berkaitan dengan pengujian peraturan daerah Perda, hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah karena jumlah peraturan daerah yang dibatalkan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2016 saja sudah mencapai 3.143 perda. Banyaknya jumlah perda yang dibatalkan tersebut, tentulah harus mendapat perhatian yang serius karena tentulah tidak sedikit pengorbanan waktu dan biaya yang diperlukan untuk membuat sebuah perda. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang termasuk menguji perda. Selain oleh Mahkamah Agung, peraturan daerah dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat. Pasal 251 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengatur bahwa perda provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Akan tetapi ketentuan bahwa perda kabupaten, kota dan peraturan bupati wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dibatalkan dengan ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/13/2015 perihal pengujian Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 terhadap UUD Negara RI tahun 1945, sehingga terhadap perda kabupaten, kota dan peraturan bupati, wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hanya dapat diuji oleh Mahkamah Agung. Pada tahun 2017 disahkan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Permenkumham No. 32 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa perundang-undangan melalui jalur non-litigasi. Dalam pasal 2 aturan tersebut diatur sebagai berikut. 1. Peraturan perundang-undangan yang bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal yang menyebabkan timbulnya konflik norma hukum, konflik kewenangan antar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta menghambat iklim investasi, usaha dan kegiatan ekonomi nasional dan daerah dapat diajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Menteri Hukum dan HAM menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Presiden, termasuk pemeriksaan terhadap perda, disertai rekomendasi mencabut, mengubah, atau membentuk peraturan baru. 3. Hubungan keuangan. Hubungan keuangan pusat dan daerah sangat menentukan kemandirian otonomi. Pasal 18 ayat 5 perubahan kedua UUD 1945 mengatur bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, sehingga urusan daerah menjadi sangat luas dan memerlukan anggaran yang besar, terlebih lagi urusan rumah tangga daerah sebagian besar bersifat pelayanan, terutama pada tingkat kabupaten, kota.
Bagirmanan mengemukakan bahwa wujud yang tepat dari hubungan keuangan pusat dan daerah adalah daerah harus memiliki keleluasaan untuk menentukan cara mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sehingga dapat memperbesar lumbung keuangan daerah. Dan pengaturan sistem keuangan daerah, seperti subsidi yang tetap menjamin kemandirian, keleluasaan, dan kekuasaan daerah mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya. Hubungan keuangan pusat dan daerah diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 33 Tahun 2004 mengatur bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, maka kepada daerah dialokasikan dana perimbangan yang merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana alokasi umum jumlah keseluruhannya ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN, dan dana alokasi khusus ditetapkan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. 4. Hubungan pusat dan daerah serta susunan organisasi pemerintahan di daerah. Bagirmanan mengemukakan bahwa agar lebih menjamin kemandirian daerah, kantor-kantor pusat di daerah harus ditiadakan atau dikurangi sampai yang sangat diperlukan. Urusan pusat yang memerlukan pelaksanaan di daerah dapat dilaksanakan satuan pemerintahan otonomi melalui tugas pembantuan. Pembentukan kantor pusat di daerah Kanwil, kantor wilayah, dan KANDEP, kantor departemen, berkembang pesat pada masa berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah, tapi dengan diberlakukannya otonomi luas, maka tidak lagi diperlukan Kanwil dan KANDEP di tingkat provinsi karena urusan yang dilaksanakan adalah urusan kabupaten atau kota, sedangkan di tingkat kabupaten, kota dibentuk kantor dinas untuk menyelenggarakan urusan kabupaten, kota, seperti Dinas Pertanian, dan sebagainya. 2. Negara Federal. CF. Srong menjelaskan pengertian negara federal, yaitu bahwa negara federal adalah negara dengan sejumlah negara sederajat yang bersatu untuk tujuan-tujuan bersama. Daisy mengemukakan bahwa negara federal adalah suatu alat politik yang dimaksudkan untuk merekonsiliasikan kekuasaan dan persatuan nasional dengan pemeliharaan hak-hak negara. Dalam negara federal, konsep yang dibangun adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, dan dalam derajat tertentu, negara-negara yang bersepakat harus menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada pemerintah federal untuk mengatur dan mengurus kewenangan bersama. Negara bagian dapat menentukan bentuk organisasinya masing-masing dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan UUD dari negara federal. Hal tersebut juga dikemukakan oleh K.C. Weir, bahwa yang penting bagi prinsip federal tidak hanya bahwa baik pemerintah pusat, general government, dapat bertindak secara langsung kepada rakyat, sebagaimana pemerintah daerah, regional government, tetapi lebih lanjut adalah masing-masing pemerintahan harus dibatasi pada masing-masing ruang lingkup dan, dalam ruang lingkup itu, harus independen antara yang satu dengan yang lain. Negara federal berasal dari beberapa negara yang mandiri, yang menyatukan diri dan kemudian membentuk sebuah negara. CF. Srong menjelaskan perbedaan antara negara federal dan negara konfederal, yaitu bahwa pada negara federal terdapat pemerintahan pusat atau federal, yang memiliki kekuasaan terhadap semua warga negara, bukan hanya perkumpulan negara-negara yang tidak membentuk negara sama sekali. Menurut CF. Srong, syarat pembentukan negara federal adalah pertama adanya rasa kebangsaan di antara negara-negara yang membentuk federasi, dan kedua adalah bahwa meskipun menginginkan persatuan akan tetapi bagian-bagian yang membentuk federasi tidak menghendaki adanya kesatuan, karena jika menghendaki kesatuan maka mereka tidak akan membentuk negara federal melainkan negara kesatuan. Contoh negara federal yang semula merupakan negara konfederal kemudian menjadi negara federal adalah Amerika Serikat dan Jerman. Syarat pertama yang dikemukakan C.E.
Serong dapat juga membentuk negara kesatuan seperti di Belanda, di mana negara-negara yang bergabung dalam konfederal atau uni akhirnya membentuk negara kesatuan. Tiga hal yang membedakan negara federal yang satu dengan yang lain, yaitu A. Cara pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian terdapat dua cara, yaitu UUD merumuskan kekuasaan yang dimiliki federal dan menyerahkan sisanya kepada negara bagian, atau sebaliknya. Kekuasaan sisa tersebut dikenal dengan istilah reserve of power. Pada cara yang pertama, tujuannya adalah untuk mengawasi kekuasaan federal, mempertahankan independensi negara bagian dan untuk mempertahankan karakter masing-masing negara bagian. Derajat King menggunakan istilah federal. Desentralisme untuk cara yang pertama, di mana negara-negara bagian, satuan teritorial, memiliki kedaulatan dan kekuasaan yang lebih besar dibanding negara pusat federal. Contoh negara yang menggunakan cara pertama adalah Amerika Serikat. Pada cara yang kedua, tujuannya adalah untuk memperkuat kekuasaan federal. UUD pada negara yang menggunakan cara kedua mengatur hubungan antara satuan pemerintah federal dengan negara-negara bagian, mendekati hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam negara kesatuan. King menggunakan istilah federal sentralisme untuk cara yang kedua, di mana menurut King, semakin besar kekuasaan tersentralisasi pada pusat akan semakin kecil kekuasaan yang dimiliki oleh negara-negara bagian, satuan-satuan teritorial. Contoh negara yang menggunakan cara kedua adalah Kanada. CF. Serong mengatakan bahwa negara yang menggunakan cara kedua kurang bersifat federal, less federal. Selain federal desentralisme dan federal sentralisme, bentuk lain orientasi mobilisional adalah federal balance, yaitu pada prinsipnya merupakan bentuk keseimbangan kedaulatan dan kekuasaan antara pusat dan negara-negara bagian, satuan-satuan teritorial. B. Bentuk otoritas untuk melindungi supremasi konstitusi di atas otoritas federal dan otoritas negara bagian jika terjadi konflik di antara keduanya. Cara apapun yang digunakan pada negara federal dalam pembagian kekuasaan, diatur bahwa UUD federal adalah UUD tertinggi, walau setiap negara bagian memiliki UUD-nya masing-masing. 0S baik pemerintah federal maupun negara-negara bagian tidak boleh bertentangan dengan UUD federal, dan yang mengawasi dan mengadili hal tersebut adalah Mahkamah Agung. C. Berdasarkan cara perubahan konstitusi. Semua UUD federal mewajibkan adanya persetujuan untuk perubahannya, di antaranya adalah persetujuan suara mayoritas atau seluruh negara bagian. Indonesia pernah menggunakan susunan negara federal pada masa konstitusi RIS, tapi negara federal hanya bertahan selama 8 bulan. Hal tersebut disebabkan karena gerakan rakyat untuk kembali menjadi satu dalam negara kesatuan RI semakin lama semakin besar. Dalam bulan Januari tahun 1950, terjadi ketegangan-ketegangan antara pendukung federal kesatuan unitaris. Argumentasi yang menolak negara serikat adalah karena merupakan usulan dari Van Mook, dan karena hal itu digunakan untuk memusuhi negara kesatuan RI, bahkan untuk mematikan revolusi dan membatalkan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945.107. Yamin juga mengemukakan hal serupa, yaitu susunan federalisme bukanlah keinginan bangsa Indonesia, malahan negara yang sedemikian ditolak dengan alasan karena tak sesuai dengan keadaan dan keinginan rakyat. Lagi pula unitarisme membentuk bangsa negara, sedangkan federasi atau konfederasi berisi biji perpecahan yang melemahkan nusa dan bangsa. Ide negara serikat diterima pada saat pembahasan di konferensi meja bundar dalam rangka mengembalikan persatuan Indonesia. Pada pidato Presiden pada tanggal 20 Mei tahun 1950 yang berjudul Negara Kesatuan, Presiden Soekarno menyatakan sebagai berikut. Sejak tanggal 27 Desember tahun 1949, pihak Belanda telah menyerahkan kedaulatan kepada kita. Negara kita dinamakan Republik Indonesia Serikat, susunan federalis. Tetapi cita nasional kita menuju kepada negara kesatuan. Saja sendiri sebagai Presiden RIS di dalam hampir tiap-tiap pidato saja lagi-lagi mengemukakan cita-cita nasional kita itu, lagi-lagi mengemukakan dengan terus terang gandrungnya jiwa kita kepada negara Indonesia yang satu itu, satu, dan bukan dua, bukan tiga.
Usaha pendukung unitaris tidak hanya dengan mengajukan berbagai surat mosi-mosi dan resolusi-resolusi dari partai-partai, organisasi massa dan perwakilan di daerah yang berisi tuntutan agar daerahnya dibubarkan dan digabung dengan daerah bagian RI. Tetapi juga dengan berbagai aksi demonstrasi-demonstrasi dan pemogokan-pemogokan. Menguatnya dorongan menuju ke negara kesatuan RI ditanggapi positif oleh parlemen, di mana pada tanggal 2 Maret tahun 1950 DPR menyetujui usul mosi gabungan dari 60 anggota tentang penggabungan berbagai daerah kepada RI. 12 sedangkan Senat pada bulan yang sama membentuk panitia penyusunan rancangan UUD Negara Kesatuan, yang hasilnya disampaikan ke pemerintah pada tanggal 22 Mei tahun 1950. Mosi lainnya yang penting berkaitan dengan keinginan untuk kembali ke negara kesatuan adalah mosi integral Muhammad Natsir tentang pembentukan negara kesatuan yang disampaikan pada tanggal 3 April tahun 1950 dan disetujui secara aklamasi oleh DPR RI pada tanggal 15 April tahun 1950. 14 mosi ini penting, karena Natsir memberikan pemikiran agar semua negara bagian meleburkan diri ke dalam negara baru bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Negara Konfederal. Jelinek membedakan negara federal dan negara konfederal berdasarkan letak kedaulatannya, yaitu pada negara federal kedaulatan ada pada keseluruhannya, sedangkan pada negara konfederal kedaulatan ada pada negara-negara bagiannya. Kriteria lainnya untuk membedakan negara federal dan negara konfederal adalah pada sejauh mana pemerintah pusat dapat secara langsung mempengaruhi rakyat dari negara-negara bagian melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkannya. Pada negara federal, pemerintah pusat federal dapat menggunakan wewenangnya secara langsung terhadap setiap warga negara dalam negara-negara bagian, sedangkan dalam negara konfederal, kewenangan tersebut tidak dimiliki. Sebuah perserikatan beberapa negara disebut konfederal, jika anggotanya terdiri dari negara-negara yang berdaulat penuh, didirikan melalui sebuah perjanjian untuk jangka waktu yang lama dan memiliki tujuan tertentu. Tidak semua perjanjian internasional dapat dikatakan konfederal, hanya jika terdapat proses pembuatan kebijakan bersama yang bersifat permanen, berjangka waktu panjang dan terinstitusionalisasi. Sebuah perserikatan negara-negara berdaulat dapat dikatakan konfederal. Berbeda dengan federal, negara-negara pembentuk konfederal tetap memiliki kedaulatan dan tidak terjadi pelimpahan kedaulatan pada konfederal, sehingga konfederal hanya memiliki kewenangan untuk mengatur beberapa hal yang sudah disepakati, dan dapat dibubarkan jika dikehendaki negara pembentuknya. Menurut Bagir Manan, konfederal atau uni tidak dapat disebut sebagai suatu pemencaran penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena tidak diikuti dengan pembagian kekuasaan atau wewenang, di mana masing-masing negara yang tergabung dalam uni atau konfederal tetap secara penuh menjalankan kekuasaan sebagai negara. 122 Belanda adalah negara yang mengalami beberapa kali bentuk susunan negara, yang dimulai dengan Uni van Utrecht kemudian menjadi kesatuan, berdasarkan UUD tahun 1814. Contoh lainnya adalah negara Amerika Serikat yang semula berbentuk konfederal kemudian menjadi negara federal. Ide konfederal pada masa ini dapat dilihat pada Uni Eropa, yang tidak hanya dalam hal pengintegrasian ekonomi di antara negara-negara anggotanya, Economic Act of Confederation, akan tetapi meluas hampir ke seluruh integrasi fungsi pemerintahan, General Act of Confederation. Sekian kegiatan belajar 1 pada modul 3. Terima kasih.